Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Zahra dengan NIM 2019 02020020. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang sudah saya buat yang berjudul Pembangunan Infrastruktur dalam Pembangunan Wilayah di Kota Bima. Oke. em, Tujuan dari makalah ini untuk mengkaji dan mengetahui apa saja perencanaan pembangunan infrastruktur yang ada dan yang telah dilakukan dalam upaya untuk pengembangan wilayah di Kota Bima sendiri. Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat yang ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan modernisasi. Namun dalam pelaksanaan, khususnya pada pembangunan yang bersifat fisik, seringkali para pihak yang terlibat mengabaikan masalah lingkungan, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Pada dasarnya, seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur pasti mengakibatkan dampak terhadap lingkungan, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Sebagai contoh, pembangunan jalan pada daerah yang tidak stabil dapat mengakibatkan kejadian tanah longsor yang efeknya bahkan lebih besar daripada penebangan hutan. Untuk dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, maka dalam setiap tahapan pembangunan harus memperhitungkan dampaknya yang terjadi terhadap lingkungan itu sendiri. Oke. Jika dilihat dari potensi ekonomi, Kota Bima sendiri mempunyai potensi sumber daya alam yang didukung dengan kondisi lahan dan iklim yang cocok untuk pengembangan pertanian. Potensi-potensi yang ada tersebut mendukung program-program yang dikembangkan di sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan guna menciptakan kebutuhan pangan bagi masyarakatnya sendiri. Oke. Kota Bima yang berada di pinggir Teluk Bima menjadikannya juga memiliki potensi sektor perikanan dengan keberadaan wilayah pesisir laut yang dimilikinya. Untuk potensi pariwisatanya sendiri, pemerintah Kota Bima sangat serius menjadikan Teluk Bima sebagai destinasi wisata dalam pengembangan kota tepian air. Keseriusan pemerintah Kota Bima ini antara lain dengan mengadakan festival Truk Bima yang diharapkan dapat terus meningkat untuk kunjungan wisatanya sendiri. Oke, Bima dapat terangkat dan menarik sejumlah besar wisatanya baik dalam maupun luar negeri. Dan sejalan dengan apa yang menjadi visi dari Wali Kota Bima sendiri dalam memanfaatkan potensi Teluk Bima selaras dengan jumlah program pembangunan daerah yang kini sedang dipacu oleh pemerintah Kota Bima sendiri. Tujuan penataan ruang wilayah Kota Bima tidak terlepas dari tujuan penataan ruang nasional dan wilayah provinsi. Adapun tujuan umum penataan ruang wilayah di Kota Bima adalah untuk mewujudkan ruang wilayah kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dalam rangka mendorong perkembangan wilayah kota sebagai kawasan pengembangan perdagangan dan jasa, serta pendidikan. Oke, di samping tujuan umum tersebut, penataan ruang wilayah Kota Bima juga memiliki beberapa tujuan khusus, antara lain: pertama, mendorong pertumbuhan Kota Bima sebagai pusat kegiatan wilayah di bagian timur Pulau Sumbawa melalui pengalokasian ruang secara efektif dan efisien bagi kegiatan perdagangan dan jasa. Yang kedua, menciptakan keseimbangan alokasi pola ruang untuk peningkatan pelayanan perkotaan melalui penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang baik dan berwawasan lingkungan. Yang ketiga, menetapkan pengelolaan kawasan lingkungan dan pengembangan kawasan budidaya yang dapat menjamin keberlanjutan lingkungan perkotaan yang sehat dan pemanfaatan sumber daya alam yang terkendali. Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang, kebijakan penataan ruang wilayah kota meliputi: pertama, penetapan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan kota secara merata sesuai dengan hierarki pelayanannya. Yang kedua, pengembangan sistem jaringan dan infrastruktur lintas wilayah dalam sistem perkotaan di wilayah kota, wilayah provinsi, dan nasional. Yang ketiga, peningkatan kualitas pelayanan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah serta fungsi dan keterkaitan antara pusat kota pelayanan secara optimal.
Berikut ini adalah poin-poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, infrastruktur jaringan transportasi. Yang kedua, ada pengembangan jalan, pengembangan jembatan, pengembangan terminal, pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum, pengembangan transportasi laut, pengembangan sistem jaringan kelistrikan, pengembangan sistem jaringan sumber daya air, pengembangan sistem jaringan prasarana air minum, pengembangan sistem jaringan persampahan kota, pengembangan sistem pengolahan air limbah kota, pengembangan sistem drainase, dan pengembangan kawasan industri, serta satu lagi pengembangan kawasan pariwisata. Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi oleh Kota Bima adalah yang pertama, perubahan tata guna lahan yang pesat akibat pertumbuhan penduduk sehingga banyak lahan pertanian yang sudah beralih fungsi menjadi pemukiman. Yang kedua, kerusakan lingkungan dan ekosistem, terutama di daerah-daerah yang merupakan daerah tangkapan air. Yang ketiga, pola hidup masyarakat yang kurang disiplin dan kurang perhatian terhadap kelestarian lingkungannya. Yang keempat, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang masih minim. Hal tersebut bisa diatasi dengan pengembangan pertumbuhan sektor ekonomi di bidang pariwisata dan industri lokal. Yang kelima, ada lingkungan yang kurang kondusif dengan banyaknya konflik antar warga, sehingga bisa menghambat perkembangan perekonomian. Yang keenam, pemanfaatan ruang yang bisa berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan. Misalnya aktivitas industri marmer di Kelurahan Oivoo yang berpengaruh pada kelestarian lahan di sekitarnya. Untuk kesimpulan, letak dan geografis Kota Bima yang sangat strategis sangat berpotensi untuk pengembangan iklim investor dalam hal penanaman modal secara nasional. Dari beberapa potensi yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka pengembangan potensi Kota Bima dan dalam meningkatkan perekonomian bisa didapat dari beberapa strategi di bawah ini. Yang pertama, ada peningkatan jalan arteri primer dan kolektor sekunder guna mempermudah akses perekonomian dari dan keluar Kota Bima. Yang pertama, ada peningkatan jalan arteri primer dan kolektor sekunder guna mempermudah akses perekonomian dari dan keluar Kota Bima. Dalam hal ini adalah pendistribusian hasil pertanian maupun perkebunan secara nasional. Yang kedua, peningkatan kawasan wisata, yaitu kawasan wisata Pantai Lawata, Pantai Amhami, Pantai Ule, Pantai Soati, Pantai Buntu, dan kawasan Kampung Tenun tradisional Bima, yaitu Tenun Songket. Adapun peningkatannya bisa berupa yang pertama, memasukkan dan mempromosikan destinasi wisata tersebut ke biro-biro travel di seluruh NTB dengan memperlihatkan potensi dan keunikan yang ada di setiap lokasi. Yang kedua, mengikuti event-event baik skala nasional maupun internasional guna mengenalkan budaya dan keunikan dari wilayah Bima. Yang ketiga, memperbaiki fasilitas di kawasan wisata, yaitu pembangunan toilet umum yang memadai dan bersih, tersedianya rest area, dan pembangunan kampung-kampung wisata yang tersebar di Kota Bima. Yang ketiga, ada penyediaan fasilitas-fasilitas perkotaan dalam rangka mempermudah masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan mereka, yaitu tersedianya bank-bank pemerintah maupun swasta, kemudahan dalam hal kepengurusan dokumen-dokumen yang bisa dipenuhi dengan perbaikan sarana dan prasarana perkantoran, drainase yang memadai dan air bersih dan bebas banjir. Oke. Yang terakhir, saran agar prioritas pembangunan Kota Bima dapat berpengaruh dalam konsep pengembangan wilayah Kota Bima, maka hal yang harus dilakukan adalah memberikan saran dan masukan kepada stakeholder Dirjen Bina Marga agar Jalan Sultan Salahuddin, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Kumbe menjadi prioritas peningkatan jalan. Kemudian, untuk jalan yang merupakan kewenangan provinsi, yaitu Jalan Lingkar Pelabuhan dan Jalan Gatot Subroto agar menjadi prioritas utama. Hal tersebut dikarenakan untuk lebih memudahkan jalur distribusi ke daerah dan daerah di luar Kota Bima. 2. Melakukan penataan kembali pesisir pantai Teluk Bima melalui kegiatan reklamasi dan memanfaatkannya menjadi kawasan kota tepian air atau waterfront city.
dengan melakukan peningkatan pembangunan di daerah pariwisata di sepanjang jalan lintas provinsi. Hal tersebut dilakukan mengingat kondisi geografis Kota Bima yang sangat berpotensi dalam pengembangan kawasan wisata. Yang ketiga, melakukan pengerukan di muara Sungai Padolo yang berkaitan dengan aktivitas pelabuhan laut, di mana sudah terjadi sedimentasi dan pendangkalan laut yang sangat signifikan. Dan yang terakhir, mengembangkan sentra-sentra bisnis berwawasan budaya, yaitu sentra kerajinan tenun, produksi madu, dan perawatan kembali aset-aset budaya Bima yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bima. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang makalah pengembangan di wilayah Kota Bima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.